Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersama-sama bertemu melalui Bina Iman GKI Klasi Solo pada hari ini. Kita mau merenungkan sabda Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami bertemu melalui Bina Iman GKI Klasi Solo pada hari ini. Kami mau bersama untuk merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Tuhan memampukan kami untuk kami mengerti apa yang Engkau katakan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah hikmat yang dari Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga setiap kebenaran kami pegang teguh dalam hidup dari hari lepas ke sehari. Kepada Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Setelah tabut Tuhan ada di daerah Filistin selama 7 bulan, orang Filistin memanggil para imam dan penenung lalu bertanya, "Apa yang harus kami lakukan terhadap tabut Tuhan? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya." Lalu kata mereka, "Apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel, jangan mengantarkannya dengan tangan hampa, tetapi kamu harus membayar kepadanya kurban penebus salah. Maka kamu akan disembuhkan dan akan dinyatakan kepadamu mengapa tangannya tidak beralih darimu." Orang-orang itu juga bertanya, "Apa yang harus kami bayar kepadanya sebagai kurban penebus salah?" Jawab mereka, 5 benjol-benjolan emas dan 5 tikus-tikusan emas, menurut jumlah raja kota Filistin, sebab itulah yang sama menimpa kamu semua dan raja-raja kotamu. Kamu harus membuat tiruan benjolan dan tiruan tikus yang merusak negerimu. Kamu harus mengakui kemuliaan Allah Israel. Mungkin tangannya tidak akan menekanmu, ilah-ilahmu, dan negerimu. Mengapa kamu mengeraskan hati seperti orang Mesir dan Firaun dulu mengeraskan hati mereka? Sesudah ia mempermainkan mereka, bukankah mereka membiarkan orang Israel pergi? Sebab itu, ambil dan siapkanlah sebuah pedati baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah dikenakan kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke kandang, supaya tidak mengikutinya lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan dan muatkanlah itu ke atas pedati. Letakkanlah benda-benda emas, kurban penebus salah yang harus kamu bayar kepadanya, di dalam peti di sebelahnya. Lalu biarkanlah tabut itu pergi. Perhatikan, jika tabut itu mengambil jalan ke Bet-Semes, daerahnya sendiri, dialah yang telah menyebabkan malapetaka besar ini pada kita. Jika tidak, kita akan mengetahui bahwa bukan tangannya yang telah memukul kita. Kebetulan saja hal itu terjadi pada kita. Orang-orang itu berbuat demikian. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui dan memasangnya pada pedati, tetapi anak-anaknya di kandangnya. Mereka meletakkan tabut Tuhan di atas pedati, juga peti berisi tikus-tikusan emas dan tiruan benjolan mereka. Kedua lembu itu berjalan lurus ke arah Bet-Semes melalui jalan raya sambil melenguh, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sementara raja orang Filistin berjalan di belakangnya sampai ke perbatasan Bet-Semes. Penduduk Bet-Semes sedang menuai gandum di lembah. Ketika mereka melayangkan mata, tampaklah kepada mereka tabut itu. Lalu mereka bersukacita melihatnya. Pedati itu sampai ke ladang Yosua, orang Bet-Semes, dan berhenti di sana
dekat batu besar. Mereka membelah kayu pedati itu dan mempersembahkan lembu-lembu itu sebagai kurban bakaran kepada Tuhan. Orang-orang Lewi menurunkan tabut Tuhan dan peti di sebelahnya yang berisi benda-benda emas, lalu menaruhnya di atas batu besar itu.